Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Untuk hari ini, Bapak akan membahas tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Yang kedua, menilai komentar terhadap kejadian dalam suatu dongeng. Yang ketiga, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan tata pikiran. Dan yang terakhir, yang keempat, pengamalan Pancasila, sila ketiga, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda di sekitar kita jika sudah digunakan akan menyisakan sampah. Saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R. Reuse, reduce, recycle, dan replace. 4R ini bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Nah, di sini lihat, reuse. Reuse ini menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Jadi misalkan kalau kita sudah memakai suatu barang dan barang itu sudah dipakai tapi masih bisa dipakai lagi. Nah, seperti itu. Sekarang selanjutnya ada reduce. Reduce itu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air di dalam kemasan, seperti itu. Jadi kita membawa air minum botol sendiri, seperti itu. Yang ketiga ada recycle. Recycle yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos atau membuat prakarya dari koran bekas. Tentunya anak-anak pernah ya melihat contoh prakarya dari koran bekas, misalkan sampul buku. Nah, sampul buku dari koran bekas itu bisa ya. Jadi kita lebih menghemat lagi barang dan tidak mengeluarkan biaya karena menggunakan barang yang sudah terpakai. Selanjutnya ada replace. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Nah, kalau misalkan di sekolah ya, kalian lagi flu, lebih baik membawa sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan dapat digunakan kembali. Sementara kalau tisu kan, kalau sudah digunakan tidak bisa dicuci. Kalau dicuci otomatis akan hancur. Materi selanjutnya yaitu menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Nah, pendapat dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui tokoh, alur atau jalan cerita, latar, dan pesan moral. Tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat oleh teman-teman kita yang lain. Misalkan ada teman kita namanya Budi. Budi mengomentari cerita yang diceritakan oleh Aisyah. Nah, kita itu boleh mengomentari komentar Budi. Apakah komentar Budi untuk cerita Aisyah itu sudah tepat atau belum tepat? Seperti itu contohnya. Lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Dapat disampaikan ke dalam beberapa kalimat dan dapat menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng tersebut dengan membuat peta pikiran. Nah, di sini contohnya, anak-anak bisa melihat di halaman 58 buku tematik. Misalnya di sini
judul dongengnya Kelinci dan Kura-Kura. Nah, ditempatkan di tengah ya untuk judul ceritanya itu. Lalu dibuat peta pikirannya, misalnya pesan moralnya apa, tokohnya siapa, sifat tokohnya bagaimana, tempatnya di mana, akhir ceritanya bagaimana, dan awal ceritanya seperti apa, seperti itu ya. Anak-anak bisa dilihat contohnya halaman 58. Nah, untuk sebagai latihannya, anak-anak bisa melihat di halaman 59. Di situ ada cerita tentang serigala yang tamak. Nah, anak-anak membuat peta pikiran seperti pada contoh di halaman 58 ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita telah mengetahui bahwa simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu negara Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Berikut contoh kegiatan sehari-hari yang dicerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Misalkan Bapak contohkan di lingkungan sekolah. Pertama, mau berteman dengan semua siswa. Jadi kita tidak harus membeda-bedakan siswa itu sukunya dari mana, rasnya apa, atau agamanya apa. Lalu menghormati guru, teman dan warga sekolah. Kita harus menghormati guru kita, teman-teman kita, dan warga sekolah yang ada di sekolah kita. Selanjutnya yaitu menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Nah, apabila ada teman kita yang berpendapat saat sedang berdiskusi, kita jangan menyanggah, jangan sampai kita itu menjelekan atau memojokkan pendapat teman kita, tapi kita harus mengapresiasi pendapat dari teman kita. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat, peduli terhadap masyarakat sekitar. Lalu ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, misalnya ikut bersama ayah kita ronda ya, tapi untuk anak kecil sebaiknya tidur saja di rumah, tidak boleh ikut ronda karena ronda dilakukannya malam hari sampai dini hari ya, sampai subuh. Lalu selanjutnya ada ikut serta dalam kerja bakti lingkungan. Nah, biasanya kerja bakti lingkungan dilakukan setiap hari Minggu. Di akhir pekan biasanya ada kerja bakti. Nah, kalau itu boleh dibantu ya orang tua kita bersama dengan warga yang lainnya. Lalu yang terakhir, bergotong royong ketika ada warga yang tertimpa musibah. Nah, misalkan ada warga sekitar yang terkena musibah, misalkannya ada rumahnya kebakaran. Nah, kita wajib membantu atau menolong dengan cara memberikan sumbangan ataupun mengumpulkan dana untuk membangun rumah kembali, seperti itu. Nah, anak-anak, apabila ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh langsung ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.